Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan tata tulis karya ilmiah bersama saya Linda Handayani. Pada video perkuliahan kali ini saya akan menjelaskan dua hal. Pertama, tentang persiapan UAS. Yang kedua, tentang persiapan makalah akhir kalian ya. Nah, dua hal ini berkaitan karena apabila kalian bisa mengerjakan makalah dengan baik, maka kemungkinan besar kalian bisa menjawab soal-soal UAS dengan baik karena apa yang dibahas di soal-soal UAS itu berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di makalah begitu ya. Sebelum saya menjelaskan mengenai UAS dan makalah, saya informasikan bahwa UAS kalian akan dilaksanakan secara online melalui Edunex. Jadi kalian mengakses Edunex. Kemudian soal yang akan kalian kerjakan ada 25 soal per orang dan kami sudah menyeting terdapat 2 paket soal. Bagian kedua ini saya akan memberikan kunci-kunci yang harus kalian penuhi ketika mengerjakan makalah atau ketika mengumpulkan makalah begitu, dan ini berkaca pada kekurangan yang sering terjadi di kelompok-kelompok pada angkatan-angkatan sebelumnya ya. Oke, kita mulai dari pelengkap awal. Ya, kita mulai dari pelengkap awal. Pelengkap awal itu ada halaman judul. Yang perlu dipastikan ketika kalian membuat halaman judul adalah model halaman judulnya harus sesuai dengan paragraf yang kalian pakai di bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 gitu. Kalau kalian pakai paragraf yang lurus, berarti halaman judulnya semuanya nempel ke kiri ya si tulisannya gitu. Jangan sampai dia ada di tengah-tengah karena itu adalah ciri khas karya ilmiah yang menggunakan paragraf bertakuk, bukan paragraf lurus gitu ya. Kemudian jangan lupa juga, kemarin saya cek ya di sebuah kelompok gitu. Dia membuat judulnya saja, kemudian tiba-tiba ada logo disusun oleh siapa, lalu ada tata tulis karya ilmiah, fakultasnya, lalu ada Jatinangor gitu ya, dan seterusnya. Padahal di atas fakultas itu tidak ada ya, tidak harus kalian menyebutkan tata tulis karya ilmiah dari mana awalnya ada itu gitu, itu salah. Dan di atas setelah judul itu kalian harus menyebutkan ya karya ilmiah kalian itu apa jenisnya. Dalam konteks ini adalah makalah, itu harus ada di situ. Kemudian diajukan untuk apa? Ya, untuk memenuhi tugas TTKI. Itu juga harus lengkap muncul di cover kalian. Kemudian ada abstrak ya. Di TTKI abstrak ada 2 yang wajib ya. Jadi harus ada abstrak bahasa Indonesia dan harus ada abstrak yang bahasa Inggris. Di dalam abstrak ada apa? Di dalam abstrak ada tujuan penelitian, objek penelitian kalian, kemudian metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, kemudian hasil penelitiannya apa gitu ya. Kalau kalian menggunakan penelitian yang kuantitatif, berarti angka penting dalam penelitian itu harus muncul di abstrak ya. Lalu ada simpulan ya, simpulan penelitian harus muncul di abstrak juga. Dan abstrak ini dia hanya 1 paragraf ya. Kemudian karena dia hanya 1 paragraf dan dia harus bisa dibaca secara cepat, jadi dia harus singkat, lugas, line space-nya tuh 1 gitu. Beda dengan yang lain. Ya. Lalu jangan lupa ya simpan kata kunci di bawah abstrak karena itu memperlihatkan hal-hal penting yang kalian bahas itu apa gitu. Jadi tolong pastikan ada 5 kata kunci yang bisa kalian ambil dari judul ya. Kata-kata penting di judul biasanya muncul paling banyak di makalah dan itu bisa dijadikan kata kunci. Kemudian ada prakata. Prakata harus ada, wajib. Ya, di sana ada ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada orang penting yang berkontribusi terhadap makalah kalian, terus
keterbukaan, ya, bahwa kalian menerima masukan gitu. Dan harapan kalian sebagai penulis pasti ingin makalah kalian bermanfaat bagi pembaca kan. Itu juga disampaikan di prakata. Kemudian ada kata pengantar, ini opsional, boleh dikerjakan, boleh tidak, ya. Lalu ada daftar isi, itu wajib. Lampiran tentu saja wajib ya. Kalau punya tabel, punya gambar, berarti harus ada daftar tabel, daftar gambar. Kemudian jangan lupa ya, pelengkap awal itu dinomori dengan Romawi kecil. Ya, jangan sampai dikosongkan bagian bawahnya. Kita masuk ke komponen utama, bab 1 ya. Bab 1 mayoritas sudah banyak yang saya asistensi dan sudah saya beri feedback begitu ya. Saya jelaskan dulu komponen utama ya. Komponen utama itu adalah bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 di TTKI. Satu adalah pendahuluan dan ini sudah jelas dibahas pada pertemuan-pertemuan awal kita ya. Jadi yang mungkin yang paling sering salah di bab 1 adalah rumusan masalah. Ada yang di bagian atasnya itu tidak ada kalimat pembukanya ya. Setiap subbab harus ada kalimat pembukanya. Jangan tiba-tiba poin gitu. Ya, jadi ketika kalian akan membuat rumusan masalah, tulis berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah begitu. Lalu sebutkan poinnya. Kemudian tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian juga harus ada kalimat pembukanya, dan yang menjadi catatan adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian itu jumlahnya harus sama dan harus relate gitu. Ya, kalau rumusan masalahnya ada 2 dengan kalimat tanya sebuah kalimat tanya, 2 buah kalimat tanya. Nah, tujuan penelitiannya harus ubahan kalimat dari kalimat tanya tersebut gitu. Jangan ada tiba-tiba muncul tujuan ketiga atau tujuan keempat ya, yang itu tidak dimention di rumusan masalah. Itu membuat pendahuluan kalian jadi salah gitu, karena pembaca tidak bisa mengidentifikasi kamu teh yang mana yang benar gitu. Rumusan masalahnya yang akan diikuti atau tujuan penelitiannya. Karena kedua hal ini harus relate, ya, harus berhubungan. Seperti itu. Kemudian kalau kalian menggunakan eksperimen ya metodenya, nah perlu disampaikan di bagian anggapan dasar gitu ya, teori-teori yang melatar belakangi hipotesis kalian. Jadi apa yang kalian tulis di anggapan dasar adalah sesuatu yang sudah terbukti kebenarannya gitu. Itu harus menjadi acuan penetapan hipotesis. Jangan sampai nggak nyambung sama sekali. Itu namanya useless gitu ya. Kalian hanya nambah-nambahin kata-kata aja di latar belakang tapi nggak ada fungsinya. Tuh, jadi semuanya harus berkaitan. Apa yang kalian tulis di anggapan dasar adalah sumber pemikiran gitu, sumber pengambilan keputusan ketika kalian menetapkan hipotesis. Seperti itu. Jangan terlalu jauh ya dengan hipotesis. Jadi pastikan terdapat gap antara anggapan dasar dan hipotesis kalian. Kalau ada gap berarti yang kalian kerjakan itu ada maknanya gitu, ada manfaatnya. Seperti itu. Bisa gapnya itu apa? Contohnya misalnya kalau orang lain melakukan penelitian di sebuah kota gitu ya, kamu mengerjakannya di Jatinangor, nah itu gapnya, gap wilayah. Atau ada orang yang membuat sebuah mesin, misalnya satu mesin cacah, satu mesin pemisah misalnya ya, sampah, mesin pilah sampah, mesin cacah, beda gitu, ini alatnya beda, tapi dengan spesifikasi yang hampir mirip. Kemudian kalian mau menggabungkan 2 fungsi ini dalam satu alat, misalnya. Nah, kalian bisa state gitu di hipotesis bahwa 2 fungsi ini bisa digabungkan menjadi sebuah alat yang compact gitu.
di hipotesis. Nah, dua alat ini bisa kalian jadikan anggapan dasar ya kalau memang temuan atas alat ini berdampak positif kepada masyarakat gitu ya, menyelesaikan masalah sampah misalnya, seperti itu. Lalu secara teknis ada juga yang sering bermasalah itu di sistematika penulisan ya. Sistematika penulisan biasanya ada yang memisahkan penjelasan antar bab itu dengan judul-judul besar, misalnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Padahal sistematika penulisan itu sifatnya paragrafis ya, berupa paragraf dan ada di template. Ikuti saja template-nya. Kemudian yang perlu kalian pahami juga dan harus diimplementasikan dalam semua bagian di makalah kalian ini dasar ya. Saya tidak bosan untuk mengingatkan bahwa satu paragraf itu adalah representasi dari satu gagasan. Jadi kalau kalian menulis harus ada gagasannya tiap paragraf dan harus ada argumentasinya di setiap gagasan tersebut. Jangan sampai udah misalnya gini ya, kalian tuh udah nulis ini mah asal banyak gitu ya, udah banyak ya kalian enter gitu, pindah paragraf, tapi ternyata gagasannya masih sama. Ya, jadi akhirnya spreading tuh gagasannya, orang susah menarik simpulan dari paragraf kalian gitu. Akhirnya apa? Gagasan besarnya akan sulit dipahami. Seperti itu. Dan jangan lupa juga ya, minimal satu paragraf itu 3 kalimat, satu gagasan utama, 2 kalimat penjelas. Itu juga harus dipenuhi gitu. Jangan memang jangan sampai gini, baru satu kalimat atau 2 kalimat udah pindah paragraf karena memang satu kalimatnya udah 4 baris gitu. Ya, satu kalimat udah 4 baris, jadi ya udahlah pindah aja gitu paragrafnya, padahal itu belum memenuhi syarat paragraf ya, baru 2 kalimat. Nah, ini kasus ini yang membuat gagasan itu terpecah jadi 2 paragraf. Karena apa? Kalimatnya terlalu panjang, kalian udah buru-buru pindah paragraf gitu. Padahal sebetulnya kriteria satu paragrafnya tuh belum terpenuhi gitu. Ini penyakit mahasiswa ITB ya. Jadi saran saya adalah buat kalimat yang singkat-singkat tapi padat. Salah satu ciri khas sebuah karya ilmiah adalah logis, lugas. Ya, logis, lugas. Jadi lugas apa? Lugas itu biasanya pendek-pendek kalimatnya. Gitu, tidak bertele-tele. Seperti itu. Kalimat yang tidak bertele-tele membuat kalian selamat dari penyimpanan kata sehingga di awal kalimat. Itu sangat banyak. Jangan sampai. Coba cek lagi. Kalimat kalian ada kata sehingganya nggak di awal kalimat gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan kata dikarenakan. Itu salah ya. Tidak ada kata dikarenakan dalam bahasa Indonesia. Yang ada adalah karena, oleh karena itu ya. Seperti itu. Kemudian kata namun tidak boleh ada di tengah-tengah kalimat karena dia kata penghubung antar kalimat. Itu juga perlu dipahami begitu ya. Kemudian itu untuk bab 1. Mungkin agar tidak terlalu panjang, saya akan memisahkan antara penjelasan bab 1 dan bab berikutnya ya. Mungkin bab 2, bab 3, dan 4 akan saya pisahkan di part berikutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi kalian untuk bab 1 ya, untuk menyempurnakan bab 1 agar tidak mendapatkan pengurangan nilai nantinya ya. Begitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.